Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin adil a'mali sholihat wa syara sudur awlihil muttaqin bil imani ma jaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabi hababal jahalati wa dalalah wa yashar lahum al baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manajal jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabi man syakara wasgalu asnatakum bidzikri fasaidu man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa aliyatan yarjuna tijaratan la tabura liyafiyahum ujrahum wa yazidahum fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunya wa adarahu wa akhiratuh wa man ahabba akhiratuh adara bidunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Sadaqallahu al-azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tepatnya hari Jumat, yang mana hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, hari rajanya hari. Maka hari Jumat itu adalah mustajab kalau orang berdoa. Dari yaumil Jumat sampai Jumat, malam Jumat sampai hari Jumat. Maka banyaklah orang yang pada malam Jumat itu, terutama kalau kita baca Al-Quran adalah surat Kahfi. Kalau kita mengamalkan zikir, berarti kita baca selawat yang banyak. Dan keutamaan ini, orang yang banyak beramal pada malam Jumat dan Jumat, itu semua doanya diangkat oleh Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa
kemudian tangan itu turun dengan tangan yang kosong, pasti akan diijabahi. Kenapa kita harus belajar khususnya hari Jumat sesudah hari Jumat? Kalau bahasa dulu kumpulan ulama-ulama, kumpulan minal habaib, itu disebut roha. Roha itu artinya istirahat. Waktu istirahat itulah digunakan untuk bermudzakarah, berdiskusi, bicara ilmu. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Dan diisi lagi dengan zikir dan doanya, dan itu pasti diangkat oleh Allah. Dan kesempatan seminggu itu cuma hari Kamis dan Jumat. Bukan yang lainnya itu tidak dikabulkan, tapi lebih utama, lebih afdal kalau kita belajar itu, berdoa itu, berzikir, baca Quran pada hari Jumat. Batasan dari sholat asar, batas sholat asar itu ya, kalau kita itu diperintahkan, kalau kita tidak bisa hadir ya, maka di situ ada sholawat bariyah. Kita bisa baca sholawat bariyah itu, Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basikul yadaini bil atiyah, ya sahibil ma'ib bisaniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasajiyah, wa fir lana yadal ula fi hadil asiyah. Cukup 10 kali. Maka kita akan mendapatkan ampunan dosa itu 100.000 dari kejahatan, 100.000 dari keburukan, 100.000 dari dosa yang besar, 100.000 ditutupi aibmu oleh Allah Ta'ala, 100.000 kamu diangkat derajatnya oleh Allah, 100.000 kamu diangkat kebaikan oleh Allah, diberikan derajat 100.000, bukan 10.000. Kemudian kalau kita mampu, ya kita menambahkan lagi selawat Nabi Ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. 80 kali berarti dosa kita diampuni 80 tahun. Nambah lagi, ditambah lagi dosa 80 tahun. Ini waktunya asar. Kemudian kalau hari Jumat itu bagi laki-laki khususnya, ketika sudah hari Jumat selesai, ya, maka disunahkan kita untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sampai Ayat Kursi 7 kali. Maka dosa 1 tahun itu, dosa 1 tahun yang dilakukan oleh hamba ini tadi, ya, dihapus pada hari Jumat. Ketika dia sesudah Jumat baca Al-Fatihah 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sebelum kita mengangkat kaki kita meninggalkan masjid. Kemudian kita pulang itu jangan satu arah. Kalau arah tadi kita jalan ke kiri, pulangnya jalan ke kanan. Terus bagaimana kedudukan wanita? Banyak wanita itu kalau sholat duhur, kan tidak Jumat, mereka nunggu orang selesai Jumat baru duhur. Tidak. Begitu azan, ya, duhur jam berapa? Jam 12:04, maka perempuan itu tidak usah menunggu selesai Jumat. Gitu. Jadi langsung duhur, jangan nunggu sholat Jumat baru kita sholat. Karena ada wirid-wirid, yang mana wirid-wirid tadi yang bisa menambahkan fadilah-fadilah yang banyak. Bisa saja kita baca yang mana yang dijasakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Itu namanya doa gina. Doa gina itu doa minta kekayaan.
yang sudah kita keluarkan, ya, yang saya ulang-ulang mungkin di Instagram. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi halalika haramika, wa bi ta'atika masyiatika, wa bi fadlika amal siwa. Itu kalau kita bisa amalkan, perempuan-perempuan atau laki, setelah sholat Jumat itu dibaca minimal 10 kali, kalau mampu 100 kali. Pasti Allah Ta'ala tidak akan mengurangi rezekimu, dan rezeki itu selalu bertambah. Karena kesempatan dari Jumat itu, ya, untuk membacanya. Kalau lakinya yang ngaji, perempuan nggak ngaji, perempuan yang ngaji, yang baca. Kalau rijalnya lakinya dia datang ngaji, atau sekarang laki perempuan sama-sama ngaji, itu tidak perlu lagi dibaca, ya. Begitu selesai Jumat, ya sudah, lari aja. Itu sudah dihimpun, satu langkah itu sudah merupakan penghapusan dosa dan pengabulan doa yang kita bisa mengamalkan. Karena kita datang melangkah itu adalah mentarikatu ilmu. Jadi barang siapa yang jalan di ilmu itu, maka jalan itu tarekul jannah. Jalan mereka itu adalah jalan surga. Ini kadang-kadang nggak paham. Mereka selesaikan dulu, kan ada wirid model wajib, dia selesaikan. Akhirnya dia datang di majelis terlambat. Ini salah satu orang yang datang di majelis terlambat ini sudah termasuk golongan mafi akhlak. Orang yang tidak punya akhlak. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau pengajian tadi dimulai 1:30, berarti kita jam selesai sholat Jumat itu jam 12:04, ada waktu, berarti jam 1 atau jam 1:04 sudah. Ketika guru duduk, kamu datang, itu sebenarnya dalam segi majelis ilmu tidak sah. Karena awal dari pembukaan itu mukadimah, dia tidak tahu. Ini yang harus diperhatikan. Bukan akhlak kalau kita berbicara atau kita duduk. Sampai akhlak di dalam menuntut ilmu kita harus tahu. Kalau kita memang tidak mampu, ya kan, kenapa harus dipaksa? Gitu. Karena sesuatu itu, hati itu tidak bisa dimiliki dua tempat. Hati itu satu tempat. Kalau hati itu dimuati dengan dua tempat, satu tempat saja sudah berat. Apa dua tempat? Yang mana mikir dunia juga akhirat, itu dua tempat. Mustahil bisa mengangkat dua tempat ini. Kalau didohirkan berarti itu namanya amal. Gitu. Ya, kamu mau datang yang jam 2, jam 2:30 nggak masalah. Karena memang kamu bukan istilahnya betul-betul untuk mendapatkan dari asal atau sirnya ilmu. Dan kalau kita membutuhkan ilmu tadi, maka kita harus membuat satu ruangan bahwa hati kita satu tempat. Kenapa kalian begitu sudah banyak berzikir, sudah banyak beribadah, tapi banyak masalah? Karena mencampur adukkan antara dunia dan akhirat. Terlalu memikirkan dunia juga membahayakan akhiratnya. Terlalu akhirat juga membahayakan dunianya. Maka ambillah perkara yang mana di antara dua itu yang kekal. Kalau kamu mengatakan yang kekal itu akhirat, nggak mungkin kita mengambil dunia. Padahal kita hidup di dunia. Itu yang menjadi dilema orang-orang di majelis. Jadi kita tidak mungkin untuk bisa menyatukan dua sifat yang berbeda. Mana urusan dunia dan mana urusan akhirat. Kalau kita bisa misahkan itu kabel min atau plus. Kalau sumber daripada tenaga
Listrik itu adalah dari min. Kemudian disambungkan kepada plus, baru nyala lampu. Tapi sumber asalnya satu. Artinya kalau orang itu betul-betul untuk menginginkan akhirat itu, dunia ikut. Dunia dapat. Tapi kalau yang dituju itu dunia semata-mata, dunia tidak dapat, akhirat pun dia tidak dapat. Jadi dia meninggal itu tidak bawa amal. Menurut amalan akhirat untuk dunia begitu. Nah, ini yang harus saya terangkan. Tidak bisa berjalan dua-duanya. Karena kita mengambil unsur yang pertama adalah min. Min itu adalah bentuk tenaga, power. Plus itu adalah untuk membuat keseimbangan. Kalau satu saja akhirat tidak nyala. Ini yang kita lihat. Kalau orang sudah bicara akhirat, seakan-akan dia dunia tidak mau. Ketika kenyataan dunia itu menghampirinya, maka jelas sementara akhirat itu berhenti. Jadi kalau manusia itu dalam hidup banyak masalah dan banyak beban dan banyak perkara, ini sebenarnya dia punya aliran listrik yang terbakar. Karena antara min dan plus itu tidak dipisahkan. Kalau aliran listrik salah satu konslet itu terbakar. Dan pasti harus dibenarkan. Kita mencari sumber terbakarnya di mana. Selama kita tidak temukan di mana penyakitnya yang terbakar itu, sampai kapanpun dia nyalakan tetap tidak bisa nyala. Ini masih dalam tahapan kamu untuk berjalan di syariat, bukan hakikat. Jadi kita harus tahu betul apa yang menjadi kekurangan kita dan kelemahan kita. Ini harus kita cari. Kalau tidak sampai mati itu terbakar. Inilah manusia-manusia yang mengatakan dia beriman tapi matinya terbakar. Nah, itu yang kita harus paham. Jadi jangan campur adukan antara makanan rohani dan makanan jasmani. Kita harus pisahkan. Kalau kita sudah berani datang di majelis, kita sudah siap untuk meninggalkan satu perkara yang apa di dalam pikiran kita, yang urusan kita ini harus kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, bahwa seseorang yang hadir di majelis ini itu sudah membawa dengan sifat min plus yang tidak dibungkus, pasti terbakar. Pulang tidak ingat apa-apa. Kelihatannya duduk untuk mendapatkan satu akhirat, tapi dalam satu segi sebenarnya dia sangat kuat dominan untuk dapat dunia. Ini konslet. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak ada bekas sama sekali bahwa dia memperoleh amal itu. Karena semua itu bentuknya, sifat-sifatnya ya seperti orang yang berkeringat, yang keringat itu kena air matahari yang panas terik, baunya seperti bau sanit. Ini tanpa disadari, itu menunjukkan terbakarnya dari amal. Saking kuatnya cahaya matahari itu sehingga bisa membakar semua organ-organ tubuh. Maka untuk mendapatkan semua itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 10 syarat.
Ini yang harus kita penting. Kalau kita tidak tahu, hanya yang pengetahuan kita bahwa hanya 5 waktu sholat itu wajib, hanya itu saja, atau puasa atau zakat. Tapi banyak daripada yang diwajibkan oleh Allah ini banyak. Kita ambil dulu 10 ini aja, belum yang lain. Maka tidak dianggap sesuatu yang remeh. Kalau Allah sudah mewajibkan, berarti mau tidak mau kita melaksanakan. Yang pertama, zikir, mengingat Allah. Fadkuruni udkurku. Barang siapa yang mengingat aku mengingat. Barang siapa yang melupakan aku juga akan melupakan dia. Ini pertama zikir. Dan zikir ini terhimpun kata-kata mengingat. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ayat yang lain, bertasbihlah dengan ucapkan tahmid kepada Tuhanmu ketika kamu bangun. Ketika kita bangun tidur, kita sudah mengatakan alhamdulillah ahya'iyamu wa ilaihi nusyur. Ketika bangun tidur. Ketika kita bangun lupa untuk bertasbih atau untuk bersyukur kepada Allah, itu pasti omongan orang yang kufur. Semua awal itu, kebaikan itu dimulai dari awal. Kalau awal itu dia golongan lalai, awal itu tidak mengetahuinya, maka sampai satu hari akhir itu dia nggak pernah benar jadi orang. Semua itu dilihat dari awalnya, jadi bukan akhirnya. Kalau awal itu niat baik, dia bersyukur, niscaya diakhirkan dia mendapatkan tambahan nikmat. Tetapi kalau awalnya dia bangun itu kufur, maka diakhirkan dia satu hari dapat azab atau siksa. Maka sudah dirangkum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Antara zikir sebanyak-banyak dan bertasbihlah tiap pagi dan sore. Jadi kita bangun itu sudah diperintahkan untuk zikir, kemudian untuk bertasbih. Maka dirangkum tasbih itu dengan kalimat yang sekaligus berzikir sekaligus tasbih. Apa kalimatnya? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah satu paket. Kalau kita zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak diiringi dengan tasbih, tidak diiringi dengan tahmid, pujian kepada Allah, tidak diiringi dengan takbir, maka di sini ada yang kurang, yang harus dilengkapi. Itu pagi sore. Bagaimana yang orang sibuk? Apa bisa zikir atau bisa bertasbih? Tapi mengatakan dia orang beriman, padahal ini wajib.
Allah mewajibkan zikir dan tasbih. Ini baru satu. Belum surat Al-Imran lagi, perintah lagi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan fakina adzaban. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir yang sudah diwajibkan, berjalan saja harus zikir, duduk harus berzikir, berbaring gerak harus berzikir. Jadi kalau kita hanya mengatakan wajib zikir, pasti kamu di dalam syariat, ya yang penting saya sholat, saya sudah sholat, saya sudah doa, dan dia bangga dengan amalnya yang dilakukan. Padahal ada zakat nafas ini berupa zikir. Ada zakat mata, ada zakat telinga, ada zakat tangan, ada zakat kaki. Yang dimaksudkan zakat pada umumnya di syariat, zakat yang hanya dikatakan 2,5% pada umumnya, diambil 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali dia hanya mengatakan bahwa itu kewajiban saya, bagus sudah. Tapi kalau kamu bagi 2,5%, kalau dibagi 12, 0, berapa? 0,2%. Ini kalau dalam tingkatan ilmu, tingkatan orang takwa, dia orang bakhil, orang pelit. Kalau kita dapat 100.000, kita keluarkan 10.000, berarti 10%. Satu hari. Kali 30, berapa? 300%. Kali 12, 3.600%. Tinggi mana yang dengan 2,5? Apakah dia nunggu menjadi orang yang kaya, mau nunggu 2,5? Ya? Yang mau kaya itu kamu atau Allah? Kalau kamu punya uang 100 juta, penghasilanmu 1 hari, kamu keluarkan 10 juta, saya nggak pernah lihat. Tapi kalau orang penghasilan 100.000, dia mengeluarkan 10.000, ringan dia. Lihat persentasenya itu kali 30. Ini hasil daripada orang yang mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah, itu dia mengingat nasibnya. Orang yang mengingat nasibnya ini, sebenarnya orang ini gak punya Tuhan. Dia gak punya Allah. Dia menuduh kepada Allah seakan-akan Allah tidak mengerti masalahmu. Karena tadi setelah kamu merasa ibadah selesai, ya sudah. Itu golongan orang awam yang sangat rendah, tingkat yang tidak berguna sebenarnya. Karena tidak tahu ada satu kalimat yang diwajibkan. Bukan satu kalimat ini, perintah Allah bukan wajib. Bersyukur itu wajib hukum. Jadi, orang yang mengeluh termasuk golongan orang yang kufur.
melakukan sesuatu yang perintah kamu bersyukur, ternyata kamu banyak mengeluh. Ini orang gak berpikir. Ini orang hilang pikirnya, hilang syukurnya, hilang tasbih. Kemudian yang kedua, yang banyak tidak diperdulikan, menutup aurat. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki pun di rumah atau di mana saja, walaupun kamu nggak keluar rumah, jangan sekali-kali pakai celana pendek. Kelihatan lututnya, termasuk laki-laki ini tidak menutupi aurat. Ini sudah tidak dikabulkan doanya. Jadi apa yang diwajibkan tidak dilaksanakan, maka salah satu itu penentangan. Loh, ini kan saya di rumah. Jangan ikut-ikut orang yang tidak mengetahui hukum. Kalau kita bicara perempuan lagi menutupi aurat, apa menutupi aurat? Apa kamu dengan berbaju muslimah ini nutup aurat? Kalau secara syariat kamu berjalan sendiri tanpa mahram, ini kamu sudah buka aurat. Tapi kenapa kalau kita berangkat haji, kita harus ada mahram, dicarikan teman perempuan, dicarikan teman di situ untuk berangkat. Kenapa kamu ikuti? Tetapi sehari-hari yang kamu lakukan ini menurut syariat yang aurat saja, kamu sudah batal. Kalau tidak saya sampaikan ini, berarti saya tidak menjelaskan. Kenapa kau biarkan mereka? Perempuan yang gojek dengan laki yang bukan mahramnya sudah haram hukumnya. Apakah mereka tahu? Apakah mereka itu sadar? Begitu naik Grab lagi, kamu perempuan sendiri, laki sendiri, itu sudah tidak menutup aurat. Ya renungkan saja. Kamu di antar sopirmu, kamu sendirian, ini kamu termasuk membuka aurat. Ini bukan bicara fikih, ini bicara tentang apa wajibnya orang yang beriman. Nah, ini kan sama-sama jamaah. Yang penting ini kan kita sama tuanya, nggak mungkin ada pikiran begini. Ini bukan masalah tua atau masalah muda, tapi hukum ar-rijal wan nisa. Kalau selain mahramnya, di situ diharamkan. Paham sudah ya? Ini wajib. Banyak yang mengatakan aurat itu hanya pakaian kudung. Kalau diteliti lagi, yang mana pakaian ketat, pakaian celana tanpa syar'i, itu sudah kena hukum. Karena itu adalah orang yang masih tinggi hawa nafsunya daripada perintah. Kalau perintah Allah Rasul lebih tinggi, maka ditinggalkan sifat aku. Bagaimana? Tapi dalam satu segi, kami mengikuti Allah, kami mengikuti Rasul, tetapi perintahnya kita tidak melaksanakan, dan itu wajib, bukan sunnah. Nah itu kuno, ini apa namanya, ini nggak perlu itu.
yang penting kan saya itu sudah rapi. Ini kan aturan yang dipakai manusia yang bukan aturan Allah dan Rasul. Gitu. Jadi renungkan saja. Minimal kita naik Grab 2 orang wanita, ya, temen. Nanti pulang sendirian, tolong aku antar dengan laki-laki di sini. Padahal sama jamaah, haram hukumnya. 40 hari itu doa tidak dikabulkan. Andai kata itu dikabulkan, itu usaha, bukan dari Allah. Kalau hukum fikih lagi, antara pengajian ini, antara laki dan perempuan itu tidak ada batasnya, itu tidak ada. Laki-laki semua, nanti ngaji perempuan, perempuan semua. Oke, kalau masalah itu kita masih bisa bantu. Silakan kalian kumpul sama-sama. Dan mati ada batasan-batasan. Itu ada tanggung jawab dengan jawaban saya nanti kepada malaikat dan Allah. Karena saya anggap kalian datang seperti orang naik haji, mana perempuan, mana laki. Kalau sudah tahu menjadi satu, itu laki perempuan itu susah itu untuk membatasi mana laki mana perempuan. Udah senggol-senggolan tak karuan. Itu jawabannya. Ada alim yang bertanya soal itu, saya jawab seperti itu. Jadi kenapa di Mekah tidak jalan? Tapi hukum sebenarnya tidak boleh. Makanya santri wanita, perempuan nggak boleh lihat satu sama lain. Kalau orang betul-betul menuntut ilmu, ini ya termasuk golongan menutup aurat. Yang ketiga, ayat al-Qur'an, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya Adam, gunakanlah hiasan pada tiap-tiap masjid. Artinya hiasan tiap masjid itu harus bisa menguatkan syariatnya. Jadi hiasan masjid itu bukan gambarnya atau gedungnya, bukan. Syariatnya dikuatkan di dalam masjid. Hiasan itu adalah syariat dan iman. Yang ketiga, menyempurnakan, mengamalkan wudhu. Wa qul ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati farsilu wujuhakum wa adiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ruyasikum wa arjulikum ila ka'bain. Artinya, orang-orang yang beriman, jika kamu bangun untuk sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu hingga 2 siku, usaplah kepadamu dan basuhlah kakimu dengan 2 mata kaki. Ini syariat. Kemudian memeliharanya ketika batal wudhu lagi. Artinya sudah menyempurnakan, menjaga wudhu. Ketika sudah batal wudhu. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan doa itu dikabulkan ketika kamu di luar sholat. Karena sifat Allah itu tidak bersamaan, tapi sifat Allah itu bersimpangan. Kehendak manusia dengan kehendak Allah itu berbeda. Bisa jadi kita itu di luar dari permohonan, di situ turun doa. Ketika kita berjalan, begitu kita ada wudhu, begitu kita ada dzikir, begitu kita ada tasbih, begitu ada sholawat, turun malaikat memberikan doa yang telah dilupakan. Bisa jadi sekarang itu yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala, itu doamu yang 30 tahun yang telah kamu lupa.
Bukan seminggu yang kamu doa itu langsung dikabulkan. Yang bisa jadi kamu mengaji 25 tahun lalu, ya, yang tersembunyi yang disimpan Allah Ta'ala baru dicairkan ketika kamu lupa atas doa. Bukan yang dimaksud sekarang. Doa yang kita ingat, sedekah yang kita ingat, amal yang kita ingat, kata-kata yang diingat, berarti orang itu tidak ingat Allah. Dan itu adalah orang yang tidak ikhlas. Padahal doa itu yang telah dilupakan, yang telah lupa, amal yang lupa, itu yang dibalas. Selama diingat, itu masih miliknya, bukan milik Allah. Sekali lagi, amal yang masih ingat itu milikmu, bukan milik Allah. Begitu kamu lupakan semua itu, maka disitulah Allah mengabulkan. Mungkin 20 tahun kamu pernah nolong orang, mungkin 20 tahun ya kamu pernah berdoa, kamu lupa. Bukan yang sekarang kamu berbuat baik kamu dibalas. Bagaimana dibalas? Wong kamu masih ingat kepada siapa yang kamu beri, kepada siapa yang kamu tolong, kepada siapa yang kamu berikan. Selama dalam ingatan itu masih milik kamu, bukan milik Allah. Kalau milik Allah, kamu gak ingat begitu milik Allah. Nih hasil dari menyempurnakan wudhu dan menjaga wudhu. Keempat, menyelesaikan sholat pada waktunya. Inna sholatu kana kalal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu pada orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu dengan waktunya. Man abdalu a'mal kila ya Rasulullah, amal yang paling abdul apa, yang paling utama apa? Sholat tepat pada waktunya. Gitu. Di situ tolak ukurnya orang yang sholat menunda atau sholat yang mengakhirkan, ya, itu pasti apa-apa yang diakhirkan, yang ditunda, ya, dan perbuatan itu semuanya lebih utama daripada Allah. Dan ini termasuk golongan orang berdosa, walaupun waktunya itu ada. Oh, ini pekerjaan tinggal sedikit saja, padahal Allah sudah panggil, hayya 'alas shalah. Dan dengar kalian, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Nah, bergegaslah kamu, bangkit dengan merangkak sekalipun untuk menuju kemenangan. Kita tunda, kita terkalahkan. Kecuali kita tunda tadi ada masalah hukum yang lain. Contohnya, meninggalkan wajib menuju wajib. Menuntut ilmu tadi wajib atau tidak? Sholat itu wajib. Cuman bedanya kalau ilmu tadi nggak bisa dikodok. Kalau sholat bisa dikodok, bisa diganti. Maka prioritas mengutamakan
daripada yang diwajibkan tadi, berarti kita sudah menuju kemenangan. Dan umpamanya kita antri, maka Allah mendahulukan orang yang bergegas. Siapakah orang yang mendapatkan tipe-tipe yang cepat kabulnya? Duhur kurang 5 menit, dia duduk, syukur wudhu, berzikir, bertasbih. Ini yang paling utama di dalam sebelum memberi panggilan. Tapi ajaib, ketika pesawat Surabaya Jakarta atau Surabaya Amerika, pesawat itu berangkat setengah 5 subuh, kalian sudah bersiap-siap mulai jam 2 atau setengah 3. Dan kalian rela sampai subuh hilang, takut boarding. Hebat. Jadi manusia itu paling hebat dunianya. Tapi dibilangin dunia gak mau. Ini belum dipanggil, belum boarding. Peralatannya lengkap semuanya, takut ketinggalan pesawat. Tapi dipanggil oleh Allah, udah malas-malesan, tidak ada persiapan. Bagaimana menghadap Allah tidak ada persiapan? Tidak ada rapi, yang laki kelombrotan, sarungnya nggak ganti, bajunya kaosnya bekas iler lagi. Ini mau menghadap siapa? Kalau kita dipanggil presiden, walaupun kamu nggak punya uang, kamu akan pasti beli jas yang jadi yang mahal harganya walaupun utang. Sepatunya baru, dasinya baru, karena kita menghadap presiden itu karena. Tapi belum pernah saya lihat dipanggil Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan manusia. Kita mau menghargai, memuliakan Allah. Dari situ kamu kelihatan rendahnya akhlakmu. Bagaimana kabul doamu? Wong kamu sendiri aja tidak menghargai dirimu, nggak kamu hargai, Allah kamu nggak hargai. Memang itu tanda-tanda orang nggak dikabulkan doa. Jadi sholat tepat waktunya, menunda adalah kelalaian. Kelalaian sholat itu letaknya adalah neraka sakor. Kelalaian dalam sholat neraka wel. Ya nggak takut, nggak masalah. Apalagi asar 5 menit maghrib itu kamu sholat bersama pulangnya iblis. Jadi kalau tuh mamanya kamu kelihatan itu orang yang sholat itu sama-sama punya tanduknya begitu. Jadi iblis itu pulangnya sebelum maghrib itu, kemudian keluarnya iblis itu adalah pagi. Ketika pagi itu, subuh itu dia sudah bergerak mau keluar untuk menggoda anak cucu Adam. Ternyata kamu tidur, di situ dia jadi rumahnya. Makanya orang yang tidur bangunnya siang itu pasti bodoh. Apalagi sholat Selasa subuh tidur lagi. Iblis belum bergerak, dia tidur lagi, numpang lagi sama yang sudah sholat subuh sampai matahari terbit, mandi langsung kerja, begitu. Ini wajib, bukan sunnah. Nanti dipikir ini aturan, sunnah, wajib.
Yang kelima, merasa tenang akan janji Allah dalam urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada binatang yang melata di atas bumi melainkan rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takut masalah rezeki itu dia adalah orang yang menuduh Allah tidak memberi rezeki kepadanya. Tuduhan yang jahat, tuduhan yang buruk sekali kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak memberi dan menjamin rezekinya. Kalau kamu sholat sudah tepat waktunya, kemudian zikir kamu sudah bisa, wudhu sempurna, pasti kamu akan mengetahui rezeki itu gak kemana-mana. Karena sifat rezeki itu, kalau kamu jalan tenang, ya, kamu berdiri tegak, kamu akan tahu ada bayangan. Bayangan itu adalah sifat rezekinya, yang dimana-mana ikut kamu. Ketika kamu lari memburunya, berputar-putar, bagaimana kamu tahu itu bayangan? Maka pasti terlepas rezeki itu dari orang yang memburunya. Bahkan dia makin miskin. Dia selalu mengharapkan rezekinya, bukan mengharap kepada Allah. Miskinnya. Nah, itu sifat rezeki. Jangan khawatir. Ada orang tafakur. Kalau memang Allah itu memberi rezeki, dia duduk di tepi sungai. Di sungai itu penuh dengan air rawa-rawa. Dia melihat ikan banyak itu, di mana makannya? Dari mana makannya itu? Bagaimana Allah memikirkan itu? Jauh daripada tambak, jauh daripada orang yang beri makan. Tafakur hanya mengartikan bahwa dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Satu ayat ini dipikirkan, tafakur. Bukan untuk dirinya. Dia melihat ikan yang di laut, yang di lumpur, di rawa, yang jauh dari manusia, jauh dari ini, jauh semua. Dekat gua. Dekat gua lagi. Ya, di mulut gua itu sambil merenung, sambil baca ayat ini, apa, di mana Allah itu memberikan rezeki kepada ikan-ikan ini, penduduk daripada lautan ini, penduduk daripada rawa ini. Itu ada kakaknya, ada ini, ada semutnya, ini dipikirkan sendirian. Maka orang yang sendirian itu, kalau memang betul dia fokus kepada Allah, tidak ada lamunan. Tidak ada lamunan. Maka tidak langsung dia melihat, ternyata melihat di mulut gua itu ada ular besar. Ular besar itu lagi ganti kulit. Nah, ini apa lagi? Padahal dia tadi berpikir soal bagaimana makannya ikan. Tapi dilihat di mulut gua ini, dilihat ada ular. Tapi ular tadi bukan keluar, tapi melupas, membuang kulitnya. Kulitnya dibuang. Nah, dibuang. Kemudian dia masuk lagi ke lubang. Nah, sisa daripada kulitnya tadi itu tergeletak di mulut gua itu. Diperhatikan terus sama orangnya. Ya, untuk mau tahu ini ayat ini di mana gitu. Tolong ya Allah bukakan contohnya. Karena kami tidak yakin bagaimana ini. Sedangkan kau
berfirman bahwa rezeki binatang yang melata pun kau pikirkan rezekinya. Gitu. Tidak lama, nggak masuk akal. Dari mulut gua itu ada angin. Angin itu menggembus daripada kulit daripada ular tadi sampai terbawa kulit ini ke sungai. Banyaknya itu sampai ke sungai, baru dia terkejut jawabannya. Ternyata di situ yang mungkin udah kelaparan lama kali yang namanya ikan ini. Langsung kumpul itu ratusan sampai ribuan. Itu mencabik-cabik yang namanya kulitnya ular tadi sebagai santapannya sampai katanya semua sekali. Dan itu tidak habis. Ternyata Allah Ta'ala bikinkan rezekinya lewat ular tadi yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Dari mana makanya ikan itu terjawab langsung sujud kepada Allah Ta'ala yang namanya orang yang takwa ini tadi untuk membuktikan ayat tersebut. Tidak diragukan lagi. Saat itu dia tidak pernah lagi untuk mikir besok saya makan apa. Karena jawabannya sudah ada. Kalau memang betul-betul kamu orang yang takwa tadi, pasti kamu ditunjukkan bahwa itu rezeki dari Allah, bukan rezeki dari manusia. Beda. Gitu. Ini, tenang. Jadi orang yang sudah merasakan tentang janji Allah, dia akan tenang. Maka dia punya sifat qanaah. Ini yang kelima. Muncul 6 itu qanaah. Jadi kalau sudah tenang itu baru kamu bisa qanaah. Bukan yang dimaksudkan sekarang qanaah. Masih bingung mikirkan mau kemana-kemana. Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi di antara mereka urusan rezeki penghidupan mereka. Jadi rezekimu itu gak bisa diambil orang lain. Dan kamu juga tidak bisa mengambil rezekinya orang lain kepadamu. Mereka sudah ada porsi dan tempat masing-masing yang tidak bisa diambil siapapun bentuknya kecuali Allah yang memutuskannya. Begitu kira-kira. Ini qanaah. Jadi jangan khawatir kalau ada pekerjaan diserobot orang lain, udah itu bukan rezekimu. Kalau itu rezekimu, ya akan kembali sama kamu. Nggak perlu repot-repot, ngapain kamu marah? Itu order saya, itu proyek saya, itu saya yang nego, kok kamu nyikat? Ya, gitu. Memang bukan rezekimu. Bisa jadi yang diserobot tadi jadi masalah, lah kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bisa musibah itu membuat kamu selamat, bisa yang menganggap kamu itu nggak selamat jadi celaka. Maka kamu harus punya husnudzon billah, sangka yang baik pada Allah. Bisa jadi Allah itu membuat pilihan yang baik bagi kamu, bukan baik menurut ukuran kamu. Paham sudah? Ya? Itu namanya qanaah. Kemudian yang ketujuh, tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'ala haqqil ladzi la yamutu walallah. Fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Berserah dirilah kamu kepada Allah yang hidup yang tidak mati, kepada Allah. Harus berserah diri jika kamu benar-benar mukmin. Ini yang berat. Wajib
Berserah diri ini hukumnya, kalau kamu masih nuntut terus sama Allah, termasuk golongan mukmin atau tidak? Maumu itu bukan maunya Allah.